Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang bakteri yang berkaitan dengan morfologi, habitat, dan patogenesis serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan subtopik yang kami bahas adalah bahaya kontaminasi bakteri E. coli pada makanan terhadap kesehatan masyarakat. Jurnal yang pertama berjudul Multi-Drug Resistant E. coli in Raw Milk, Molecular Characterization and the Potential Impact of Camel Urine as an Antibacterial Agent. Maksud dari judul tersebut adalah ketahanan bakteri E. coli pada susu mentah dan urin unta yang dipercaya sebagai agen antibakteri. Untuk yang pertama, identitas dari jurnal ini direview oleh Jurnal Biologi Sains yang ditulis oleh Ayman dan kawan-kawannya dan diterbitkan pada tahun 2021. Untuk abstrak, dalam artikel ini menjelaskan bahwa susu mentah adalah salah satu transportasi yang dapat menularkan berbagai patogen, khususnya bakteri E. coli. Peneliti juga melakukan identifikasi terhadap bakteri E. coli, sapi, dan ketahanan E. coli pada susu mentah ini. Dan pada hasil akhir penelitian bahwa mayoritas bakteri E. coli mampu menampung beberapa agen, virus, dan melawan banyak antibiotik. Tak hanya itu, mereka juga meneliti sebuah urin unta yang memiliki aktivitas antimikroba yang kuat terhadap resistensi E. coli. Latar belakang dari jurnal ini adalah adanya penyakit pada sapi perah yang bernama mastitis, dan hasil dari susu sapi perah ini dikonsumsi oleh manusia. Tentu pasti akan berdampak berbahaya bagi manusia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa resisten bakteri E. coli pada hasil dari susu sapi perah ini. Untuk metode penelitian, dalam jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan sampel data, melakukan eksperimen, dan menyimpulkan data yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan beberapa dari jurnal terpercaya untuk mendukung penelitiannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 254 sampel susu sapi, terdapat kemunculan bakteri E. coli sebanyak 30 sampel. Dari sapi yang terkena penyakit mastitis dan diobati dengan antibiotik, menegaskan bahwa pertumbuhan E. coli ini tetap resisten. Dan penelitian di bidang ini juga produk hewani menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik yang berulang kali telah meningkatkan prevalensi bakteri. Artinya, konsumsi obat antimikroba yang efektif untuk mengobati penyakit menular ini bukanlah salah satu solusi yang digunakan. Karena pada kenyataannya, bakteri tetap resisten jika diobati dengan antibiotik. Kesimpulan dari jurnal pertama ini adalah bakteri E. coli yang terisolasi dengan susu sapi yang berasal dari sapi yang terinfeksi dengan penyakit mastitis mampu melawan antibiotik, sehingga penggunaan antibiotik bukanlah salah satu cara untuk menuntaskan bakteri E. coli. Untuk itu, penggunaan antibiotik harus dikurangi, karena jika dilakukan terus-menerus, bakteri E. coli ini tetap akan tumbuh dan bersifat resisten. Apalagi jika sampai dikonsumsi manusia, pasti akan berdampak tidak baik pada kesehatan. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang kelompok kami review berjudul Evaluation of Escherichia coli Bacteria in Different Food Sample. Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Life Science dan Bioengineering, ditulis oleh Namita Ashstein dan Jyotis Shena yang berjudul Evaluation of Escherichia coli Bacteria in Different Food Samples, yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan rentang halaman 1-19.
Kemudian abstrak dari jurnal ini menjelaskan bahwa makanan memiliki nutrisi yang penting bagi setiap manusia. Tetapi jika dalam makanan telah terkontaminasi oleh sebuah bakteri patogen, tentu akan berdampak buruk jika dikonsumsi oleh manusia. Dan telah diuji 8 dari 26 ditemukan bakteri Escherichia coli dan kandungan tertinggi bakteri Escherichia coli terdapat di dalam susu mentah. Latar belakang dari jurnal ini berisi bahwa makanan yang sehat diperlukan dalam tubuh manusia. Jika di dalam makanan terkontaminasi sebuah bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli, bakteri ini menyebabkan risiko kesehatan seperti diare, sakit perut, muntah, demam, dan beberapa lainnya. Susu merupakan komponen makanan yang mengandung vitamin, protein, dan lipid. Susu mentah adalah jika media yang kurang higienis, yang tentu akan mendukung pertumbuhan beberapa mikroba, mengakibatkan pembusukan produk. Menurut Center of Disease Control and Prevention atau CDC, antara tahun 1993 sampai 2006, sebanyak 1.500 orang di Amerika mengalami sakit karena mengkonsumsi susu mentah dan keju. Dan di India terdapat beberapa acara yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli sehingga menimbulkan dampak yang serius jika dikonsumsi oleh manusia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan eksperimen untuk membuktikan kandungan makanan untuk menemukan sebuah bakteri Escherichia coli di dalamnya, dan juga terdapat penyajian data berupa hasil dari eksperimen penulis untuk membuktikan penelitiannya, serta dilakukan metode kuantitatif yang didukung oleh beberapa jurnal pendukung dari media. Kemudian dalam jurnal ini memiliki hasil dan pembahasan yang berisi setelah dilakukan analisis terhadap 26 sampel makanan yang berbeda, yaitu susu mentah, susu pasteurisasi, air, mentega, es krim, dan acar untuk menemukan bakteri Escherichia coli. Menurut EPA, Escherichia coli harus tidak ada di air minum. Hasilnya sesuai standar, jadi aman dari air Escherichia coli. Penelitian yang dilakukan dalam sampel acar N3 dan mentega N3 hasilnya nihil. Menurut Otoritas Standar dan Keamanan Pangan India atau FSSAI atau Food Safety and Standard Authority of India, harus nihil Escherichia coli di dalamnya. 8 sampel ditemukan positif Escherichia coli menurut 30,7% insiden keseluruhan yang ditemukan pada 3 sampel tertinggi, yaitu pada susu mentah, panir, dan es. Tentu jika dikonsumsi manusia akan memberikan dampak yang serius bagi kesehatan. Kesimpulan yang ada dari jurnal ini bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan keamanan mikroba mentah, susu, dan panir cukup berbahaya. Escherichia coli kontaminasi ditemukan pada susu mentah, bukan pada susu pasteurisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa susu mentah seharusnya dipasteurisasi dan pendinginan dengan suhu yang terjaga. Pencemaran ini terjadi karena kurang higienisnya dalam konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi secara langsung oleh banyak orang di pedesaan dan secara tidak langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang ketiga. Di sini kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Assessment of Microbial Risk During Australian Industrial Practice for Escherichia coli O157 H7 in Fresh Cut Course Lettuce by Stochastic Quantitative Approach. Dalam jurnal ini memiliki identitas
bahwa jurnal ini diambil dari Journal Food Microbiology yang ditulis oleh Harry Buskirk, Tina Bell, Floris van Octrop, Kim Yen Pantin, dan Robin McKenzie yang berjudul Assessment of Microbial Risk During Australian Industrial Practice for Escherichia coli O157 H7 in Fresh Cut Cost Lettuce, a Stochastic Quantitative Approach, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan rentang halaman 1-12. Dalam jurnal ini juga memiliki abstrak yang menjelaskan bahwa Escherichia coli O157H7 yang terkandung dalam selada katkos segar dinilai berisiko dalam praktik industri Australia. Adanya penanaman tanpa menggunakan cahaya matahari dari model baseline dapat menghasilkan peningkatan konsentrasi Escherichia coli O157H7 yang signifikan. Sedangkan penggunaan irigasi tetes, penggunaan tanah yang diberi pupuk kandang, dan curah hujan dapat mempengaruhi kadar Escherichia coli O157H7. Kualitas mikroba air, irigasi, dan jenis irigasi berpengaruh pada konsentrasi Escherichia coli O157H7 saat panen. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk penilaian risiko yang terkait dengan kontaminasi Escherichia coli O157H7 pada selada katkos. Dalam jurnal ini juga memiliki latar belakang, yaitu perubahan perilaku konsumen dan sikap terhadap pola makan sehat selama 2 dekade terakhir telah mengakibatkan peningkatan konsumsi produk segar. Hal itu dijelaskan oleh Recchi dan McKenzie tahun 2014. Bersamaan dengan itu, peningkatan jumlah wabah bawaan makanan yang terkait dengan konsumsi produk segar juga banyak terjadi. Produk segar sering dimakan mentah, tidak melakukan proses memasak terlebih dahulu, sehingga berpotensi signifikan untuk terkontaminasi patogen di seluruh rantai nilai sehingga dapat menimbulkan penyakit saat dikonsumsi. Jenis produk segar yang paling umum terlibat dalam suatu wabah adalah sayuran hijau, menurut Machado, Moreira, dan kawan-kawan tahun 2019. Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan bahaya mikroba dari sayuran hijau, strategi intervensi keamanan pangan yang efektif perlu diterapkan selama produksi, pemrosesan, distribusi, dan penyimpanan. Menurut Gill dan kawan-kawan tahun 2015. Jurnal ini ditulis dengan metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan pengumpulan sampel data, melakukan eksperimen untuk membuktikan adanya bakteri Escherichia coli pada selada katkos segar dan menyimpulkan data yang didapat. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan beberapa dari jurnal terpercaya untuk mendukung penelitiannya. Hasil pembahasan dari jurnal ini berdasarkan meta-analisis yang dilakukan oleh De Oliveira Elias et al. Tahun 2019 pada Escherichia coli O157H7, prevalensi dan konsentrasi dalam selada menggunakan data yang tersedia di seluruh dunia. Praktik prapanen rata-rata menghasilkan prevalensi dan konsentrasi Escherichia coli termasuk O157H7, VTEC, STEC dalam selada antara negara maju dan negara berkembang berbeda, dikaitkan dengan lingkungan produksi pertanian yang berbeda, khususnya perbedaan meteorologi. Diketahui bahwa kondisi meteorologi dan lingkungan memiliki pengaruh penting terhadap jumlah Escherichia coli O157H7 pada sayuran hijau saat panen. Hal tersebut dikatakan oleh Allen dan kawan-kawan tahun 2017, Castro Ilbenz dan kawan-kawan tahun 2015, Oliveira dan kawan-kawan tahun 2012, Park dan kawan-kawan tahun 2015. Selanjutnya perlu dikembangkan suatu model
risiko dengan memperkirakan pengaruh yang signifikan terhadap risiko kontaminasi Escherichia coli O157H7 pada selada katkos di lapangan saat musim panen. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan kadar tingkat Escherichia coli O157H7 dalam selada katkos saat panen secara signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai interaksi dan efek lingkungan individu, termasuk intensitas cahaya matahari, curah hujan, waktu tumbuh, penggunaan pupuk kandang, kualitas air irigasi, dan jenis irigasi. Dalam penanaman ini, jika tidak terkena cahaya matahari, maka dapat menghasilkan konsentrasi Escherichia coli O157H7 yang tinggi di selada katkos saat panen. Selain itu, pemakaian pupuk kandang dan penggunaan irigasi tetes dapat mengurangi tingkat Escherichia coli O157H7 dalam selada katkos saat panen. Jurnal selanjutnya adalah Evaluation of Public Health Risk for E. coli in Cilantro. Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Food Risk International yang ditulis oleh Tarian Hort dan Abanike Pradhan yang berjudul Evaluation of Public Health Risk for E. coli in Cilantro pada tahun 2020 dengan volume 136. Abstrak penelitian ini berusaha untuk memodelkan pertumbuhan dan kematian E. coli untuk menyelidiki resiko terhadap kesehatan masyarakat. Faktor yang berkontribusi termasuk dalam model adalah kontaminasi di pertanian dari air dan tanah irigasi. Sebagian besar E. coli tidak berbahaya, menyebabkan penyakit dan diare, termasuk E. coli 057H7 yang diperkirakan menyebabkan 63.153 kasus penyakit bawaan makanan di Amerika Serikat. Latar belakang mikrobiologi atau E. coli terbukti sebagai penentu resiko keseluruhan tertular penyakit tertentu dengan mengonsumsi makanan tertentu. Ketumbar di Amerika Serikat merupakan salah satu rempah yang populer. Namun di Amerika Serikat ketumbar tidak segera diproses dengan lanjut, sehingga rentan terkontaminasi E. coli oleh hewan yang terinfeksi yang menyebabkan manusia sakit karena mengonsumsi ketumbar yang terkontaminasi dari cipratan feses hewan. Metode dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, baik berupa data deskriptif dan data yang berupa grafik angka. Pengumpulan data tersebut juga merujuk pada jurnal-jurnal dan analisis data. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah penyakit per tahun yang disebabkan oleh konsumsi daun ketumbar yang ditanam di musim dingin dan musim panas dipengaruhi oleh parameter input yang serupa seperti suhu penyimpanan. Dampak terbesar dari mengurangi resiko penyakit disebabkan E. coli yaitu dengan mengurangi jumlah jam saat ketumbar diterima di lapangan. Perbandingan konsentrasi E. coli pada ketumbar yang ditanam di musim dingin dan musim panas menunjukkan bahwa periode pertumbuhan yang lebih lama dan paparan sinar matahari yang lebih banyak pada kondisi musim dingin dapat mengurangi kontaminasi paparan patogen. Dengan peningkatan suhu di atas 5 derajat Celcius, memungkinkan E. coli dapat berkembang. Sehingga kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu sangat berpengaruh pada perkembangan E. coli. Karena itu, diperlukan perhatian khusus saat proses pengiriman ketumbar tersebut.
Penyalahgunaan suhu melebihi 5 derajat Celcius menyebabkan resiko penyakit dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan suhu selama pengangkutan dari pertanian ke retail berdampak pada ukuran wabah potensial yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat. Jurnal selanjutnya adalah jurnal Persistence of Foodborne Diarrhea E. coli in the Agricultural and Food Production Environment, Implication for Food Safety and Public Health. Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Food Microbiology, ditulis oleh McCow, Aijuka, dan Elna M. Weiss pada tahun 2019 dengan volume 82 halaman 363-370. Abstrak. E. coli adalah penyebab utama penyakit bawaan makanan yang berhubungan dengan penyakit usus. Kontaminasi sumber makanan terjadi melalui feses oral, mekanisme yang mendasari keberadaan dalam lingkungan terbuka seperti rantai makanan tetap tidak diketahui. Karena itu, memahami perilaku E. coli di lingkungan pertanian dan produksi pangan sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat untuk mengurangi beban penyakit bawaan makanan. Latar belakangnya, E. coli merupakan patogen yang terbukti menyebabkan penyakit seperti diare pada hewan dan manusia. Penyebaran secara global dari jenis urutan E. coli strain Expac ST131 telah dikaitkan dengan infeksi kronis dan resistensi antibiotik yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut Nicholas Carr et al. Tahun 2014, E. coli yang memperoleh gen virulensi dan pada tingkat rendah mutasi acak yang memungkinkan organisme yang menempel pada permukaan usus manusia yang menyebabkan penyakit diare menurut Crossen et al. Tahun 2013. Dalam jurnal ini menggunakan metode penulisan kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai jurnal dan pembahasan. Hasil kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa DLC atau Diarrhenic Escherichia coli menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia yang mempengaruhi semua kelompok, usia, dan demografi dengan gejala yang tidak terbatas pada diare, gastrogenetik, peradangan, dan malabsorpsi nutrisi. Pemprosesan dan distribusi makanan merupakan faktor risiko signifikan yang dikaitkan dengan wabah. Sanitasi yang layak dalam lingkungan dan pengelolaan makanan merupakan strategi yang efektif. Jenis bakteri yang merupakan beban penyakit bawaan makanan pada manusia yaitu EPEG, ETEC, EHEC, dan EAEC pada risiko tertinggi penyakit dan kematian yang disebabkan bakteri tersebut adalah bayi baru lahir atau newborn, bayi, lansia, dan individu dengan tingkat kekebalan rendah atau yang mengalami penyakit HIV. Kesimpulan dari jurnal tersebut, pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh EPEC, ETEC, EHEC, dan EAEC dapat menyasar semua individu dan geografis yang berhubungan dengan tingkat infeksi dan penyakit yang lebih tinggi telah diamati pada negara berkembang dan negara yang kurang berkembang. Sanitasi lingkungan dan proses pengolahan makanan sangat berpengaruh besar pada kehidupan E. coli. Kesimpulan dari kelima jurnal yang kami bahas ialah Escherichia coli atau disingkat E. coli adalah salah satu jenis bakteri yang ditemukan di luar tubuh manusia. Keberadaan E. coli ini dianggap sangat berbahaya jika hinggap di makanan, apalagi makanan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia.
Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya E. coli ini adalah makanan dan minuman yang kurang higienis. Yang kedua, proses pematangan makanan yang belum cukup. Oleh karena itu, setiap individu harus memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi baik dari segi kebersihannya, pengolahannya, maupun penyimpanannya, sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.